Agung santuy. Oi. Pagi itu tanggal 9 Juli 2019 kita memulai perjalanan ke Gunung Arjuno yang berada di kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita mau cerita tentang pengalaman kita. Kenalin, nama gue Dava Taman. Kenalin, gue Fitrianur Faizin, biasa dipanggil Faiz atau Anto. Kenalin, nama gue Muhammad Gaza, biasa dipanggil Gaza. Biasa dipanggil Jembut. Kita tuh naik Gunung Arjuno tuh alasan pertama karena kita sebagian besar Gunung Jawa Barat itu kita sudah. Terus kita Belum sih, gue belum. melanjutkan destinasi kita semua, kita ingin mencoba di provinsi lainnya. Memang kalau misalnya kita berpikir gitu, kalau misalnya kenapa nggak Jawa Tengah dulu, itu karena ada satu hal. Jadi kalau misalnya di Jawa Tengah itu kita nggak punya teman siapa gitu. Kalau di Jawa Timur ada saudara banyak di sana. Nah, selain alasan dari Dava tadi, kan itu udah ketemu di Jawa Timur. Ya, udah ketemu nih di Jawa Timur. Nah, awalnya tuh kita kepikiran mau ke Semeru. Awalnya kita milih Semeru, tapi kita nggak jadi Semeru karena kita kepikiran kalau di sana tuh sekarang udah mulai ramai banget gunungnya, dan kita nyari yang deket-deket Semeru yang masih daerah Malang dan yang nggak terlalu rame. Nah, akhirnya kita ketemu Gunung Arjuno. Orangnya belum pernah gue daki kan. Kalau misalkan pada jadi ke Semeru, gue nggak akan ikut sih. Boleh coba-coba. Cuman kan karena mereka yang pada tahu, gue nggak tahu apa-apa ya guys. Jadi waktu itu kita bertiga nih, gua, Tio sama tiga gajah itu kumpul di Bogor di rumah siapa? Di rumah gue ya? Masih Tio. Udah gitu, kita sampai Cikini nih. Ini kita naik Grab car. Kita naik Grab car ke Pasar Senen. Nah, di Pasar Senen kita ketemu si Anto habis dari Gunung Sindoro ya. Jadi gue tanggal 7 tuh 7 Juli baru turun dari Gunung Sindoro. Gue transit dulu di terminal Kampung Rambutan. Nah, dari Kampung Rambutan gue ke stasiun Pasar Senen. Nah, kalau lo mau tahu kelanjutan ceritanya, pokoknya ikutin terus video ini ya. Aduh, Tayang, dari mana aja kamu, Tayang? Dari mana aja? Halo, dari mana aja kamu, ya Allah, baru datang. Habis kita beli makanan di sekitar stasiun, gak lama kemudian ternyata kereta kita datang, dan ya kita langsung buru-buru prepare lagi, nyiapin pakai carrier lagi buat masuk ke kereta dan biar dapat tempat buat naruh carrier juga di bagasinya. Kita naik kereta Mata Marja dari Senen, berangkat jam 15.15. Kereta udah mulai jalan dan hari pun udah mulai gelap. Selama 13 jam di kereta, gue bener-bener mau manfaatin waktu ini buat istirahat. Karena besok udah gak ada waktu istirahat lagi dan kita bakal langsung trekking begitu nyampe di Malang. Halo guys. Masih bisik ya anjing. Jelek dia udah capek. Bagong. Halo Bagong. Jelek buat Bagong. Kadang sukendang.
Sesampainya di stasiun Malang jam 8 pagi, kita udah ditunggu sama saudaranya Dava. Namanya Om Aris dan anaknya Ica. Begitu kita bilang mau ke Gunung Arjuno, Om Aris agak kaget. Ternyata Dava belum bilang ke Om Aris. Dia bilang kondisi cuaca di Malang akhir-akhir ini lagi dingin banget dan hampir tiap hari hujan deras. Om Aris juga bilang dedaunan dan rumputannya jadi es. Kondisi itu bikin Gunung Bromo ditutup sementara. Karena Om Aris tahu kita belum sarapan, kita pun diajak sarapan di salah satu warung pecel yang berada di pojok kota. Lagi di mana sekarang? Rekomendasi banget. Rasanya enak dan harganya murah banget, nggak kayak di kota-kota metropolitan. Ternyata Om Aris berbaik hati mau nganterin nyampe base camp Tretes. Bermodal Google Maps, kita sempat nyasar nyampe 2 kali. Begitu masuk jalur menuju base camp, jalannya nanjak banget, nyampe mobil Om Aris harus ngeden berkali-kali. Jam 11 siang, kita nyampe di base camp Tretes. Namun, kondisinya nggak seramai di base camp gunung lainnya. Di sini nampak lengang banget, bahkan kita harus nyari-nyari petugasnya. Setelah packing ulang, pada pukul 12 kita mulai jalan menuju pos 1. Terik siang membuat tubuh cepat letih. Tidak kuat dengan keadaan, setelah beberapa lama berjalan, Dava pun mengeluarkan isi perutnya. Baru segini aja udah kerasa capek banget. Tapi karena iming-iming tempat yang indah, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan. Di tengah kelelahan, kami pun menurunkan tempo langkah kaki. Perkebunan warga yang masih mendominasi membuat matahari tepat menyorot kepala kami. Setelah 1 jam berjalan, gerbang rimba akhirnya nampak di depan hadapan kami, yang artinya kami harus membuat simaksi atau surat izin masuk area konservasi. Gue sama Vio ngurusin isu maksi, sementara Gaza dan Dava menyiapkan makanan buat makan siang. Begitu melihat daftar pendaki, realitanya cukup membuat gue kaget. Di tengah musim liburan kayak gini, cuma ada 4 rombongan termasuk kami yang mendaki di hari yang sama. Jadi, rencana awal kita adalah bermalam di pos 2 yang jaraknya gak jauh dari pos 1. Karena kalau lanjut ke pos 3 bakal trekking malam. Nah, kita ngindarin hal itu. Mengingat bahayanya trek malam, kayak cuaca yang dingin, pencahayaan yang minim, belum lagi bayang-bayang mistis gunung ini. Kata bapak yang jaga di pos ini, dia menyarankan untuk bablas nyampe pos 3, dan kalau capek bisa ngecamp di tempat yang landai. Yang membuat gue lebih resah lagi yaitu petugasnya bilang kalau udah dekat pos 3, hati-hati adek, biasanya suka ada orang gila bawa golok. Biasanya cuma minta uang, tapi dikasih rokok juga langsung pergi dia. Ngedengar kayak gitu, kita langsung nge-arrange ulang sebuah rencana kita di awal. Halo. Gue Dava di Explorer. Gue Bagong. Lu siapa? Kita gue siapa? Gue untuk berkelana. Jadi kita habis ini mau lanjut lagi ke Sumbing. Arjuno maksudnya. Bukit Pelangi. Oke, gas aja. Dah. Jauhkan dari malapetaka dan berbahaya. Amin. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing mulai. Udah selesai. Bagong santuy. Oi. Pukul 2 siang kami melanjutkan perjalanan. Kali ini kami berpacu dengan waktu. Pilihannya hanya 2, jalan terus atau gagal dalam perjalanan pulang. Jalan tanpa henti. 5 menit pertama istirahat tanpa duduk, 5 menit kedua istirahat, duduk, dan minum. Begitu sampai pos 2.
Tepat sesuai target, kami sampai di pos 2 atau pos kop-kopan pada pukul 4 sore. Di sana ada segubuk warung dan ada 2 pendaki dari Jakarta yang juga anggota pramuka sama seperti kawan kami, yaitu Gaza. Suara gemuruh air terdengar dari balik warung. Kami memanfaatkannya untuk mengambil air minum dan sedikit untuk membasuh muka agar kerasa segar. Gunung di Jawa Timur memang biasanya banyak mengandung air. Di jalur ini sendiri ada 4 sumber air, diantaranya Kop-Kopan, Pondokan, Lembah Kidang, dan Alas Ladijiwo. Jadi, buat kalian yang mau kesini, jangan takut kehabisan air minum. Tapi ingat, jangan keseringan minum juga, nanti cepet capek. Pada pukul 5, setelah istirahat dirasa cukup, kami pun kembali melangkahkan kaki lagi. Belum lama berjalan, gue ngeliat burung jalak hitam pas banget di depan gue. Konon katanya, kalau bertemu burung ini di gunung, tandanya dia akan menuntun pendaki menuju jalur yang benar. Dan faktanya, saat kami berjalan, burung itu memang terus berjalan di depan kami, seolah-olah dia menunjukkan jalur yang benar buat kami. Hari pun berganti menjadi malam. Momok yang kami takuti sudah di depan mata, suasana yang mencekam, dan tekanan mental yang tak kunjung reda. Belum lama berjalan, ada kejadian aneh yang menimpa Gaza.